Cek. Selamat pagi kawan kicauannya, ketemu lagi dengan channel tutorial ya. Kali ini di depan saya, mungkin masih ingat ya teman-teman dengan murai batu ini banyak sekali yang tanya, tapi udah milik orang sejak lama sekali karena orangnya masih tugas di luar, belum pulang kampung ya, masih di Arab. Mungkin nanti beliaunya juga melihat video ini. Jadi ini burung yang kita rawat dulu kena kutu kronis ya. Dulu kena kutu. Nah, yang kutunya banyak sekali langsung kita sampo dulu ya. Mungkin teman-teman masih ingat, lihat di video sebelumnya. Nah, murai batu ini saya review sebentar. Ini muda hutan. Ini saya dapat lepas trotol, daun lebar, ekornya panjang, ekornya hitam, dan mempunyai daun ekor lebar. Burung ini berasal dari perbatasan Malaysia, Kalimantan. Katanya hidupnya di pulau-pulau ya. Saya juga heran. Jadi saya dulu datangkan banyak itu yang ngambil itu orang Kalimantan malahan. Saya kirim-kirim ke Kalimantan malah laku mahal. Di sananya saya tanya kok cari dari Jawa toh Pak, saya bilang gitu. Katanya di sana di Kalimantan juga jenis ini sulit ditemui. Jadi ini memang menurut informasinya itu burung yang tempat tinggalnya itu di kepulauan, terpencil-pencil itu pulau kecil-kecil di ya itu tadi sekitar perbatasan Kalimantan dengan Malaysia ya. Jadi ini termasuk juga endemik Malaysia. Ada juga hidup di Malaysia Timur ya. Jadi karena dia gandeng sama Kalimantan, dia itu gembung. Tapi di sini saya juga penasaran dan kagum karena apa? Bodi tubuhnya itu sangat besar sekali. Jadi jarang sekali burung yang seukuran gini. Jadi teman-teman kalau saya pegang itu kemarin sudah tahu ya itu sekepalan atau seburung apa ya. Pokoknya besar sekali burungnya. Jadi bagusnya kalau disilang atau mungkin disilang lebih bagus lagi ya karena gembungnya bisa hilang. Karena ini terahnya ada terah Kalimantan. Oke, langsung saja. Jadi ketika kita obati kutunya dulu ya. Burung ini tidak lama kemudian mabung. Nah, perawatannya burung mabung bagaimana? Jadi kalau burung mabung itu kemarin juga ada yang tanya, Om, burung mabung saya itu mau saya mandikan boleh apa enggak? Mau saya jemur boleh apa enggak? Mau saya adu, saya gantang boleh apa enggak? Kayak gitu ya teman-teman. Jadi pertanyaannya tentang seputar burung mabung. Jadi kalau saya merawat burung mabung itu, jadi ini kalau saya ya, nanti misalkan teman-teman ada punya tanggapan lain atau berbeda, nanti silahkan ditulis di kolom komentar kayak gitu ya teman-teman. Oke, biasanya perawatannya seperti ini. Yang pertama kita jaga kebersihan. Nah, intinya jaga kesehatan ya. Jaga kesehatan itu yang pertama kebersihan. Ya, kebersihannya intinya bersih. Selanjutnya biasanya yang saya lakukan itu asupan gizinya. Asupan gizinya itu jangan sampai kurang karena apa? Nanti yang dorong ekor kalau gizinya kurang itu kurang maksimal juga ekornya karena murai batu itu semakin panjang semakin bagus. Saya satu itu kemarin juga ada yang tanya Om, menurut teman saya itu burung saya mabung itu dorong ekor ndak boleh dikasih kroto Om, katanya nanti malah mungkret kayak gitu. Ada yang tanya gitu ya. Saya jawabnya ya itu apa ya tergantung kepercayaan kita masing-masing. Kalau saya secara logika ya kalau asupan gizi krotonya kurang itu misalkan dikurangi jangkriknya itu apa ya pasti dia akan asupan gizinya untuk dorong ekor itu pasti kurang kayak gitu ya teman-teman. Jadi memang ada orang yang takut dikasih hewan banyak nanti berai ya asalkan dikerobong taruh tempat tenang kayaknya aman-aman aja ketika dia bunyi sendiri itu enggak masalah. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi itu tadi yang pertama kita jaga asupan gizinya supaya dorong ekor maksimal kayak gitu ya teman-teman. Terus selanjutnya ada lagi faktor yang paling penting mungkin teman-teman bisa mengurutkan pemasteran teman-teman. Burung yang mabung itu waktu kita yang tepat untuk memasteri. Jadi teman-teman kemarin juga enggak usah bingung-bingung, enggak usah pusing, pengen gantang, pengen ini, pengen itu kayak gitu teman-teman. Jadi di saat mabung ini waktunya apa ya? Burung tersebut istilahnya kalau orang Jawa bilang itu nelusungi atau merekondisi bulu-bulunya yang sudah tua atau ganti bulu kayak gitu ya teman-teman atau yang udah kusam. Jadi
dia itu waktunya istilahnya memperbaharui anggota tubuhnya. Jadi waktu posisi ini dia itu sebetulnya sakit-sakitnya teman-teman, meriang-meriangnya. Jadi dulu juga ada yang bertanya pada saya, waktu dorong ekor saya gantang sampai rumah itu macet, kayak gitu ya teman-teman. Ada banyak masalah. Waktu dorong ekor saya gantang sampai di rumah jatuh lagi bulunya, kayak gitu ya teman-teman. Jadi kalau saya sendiri, kalau burung mabung waktu kita untuk memanjakan burung tersebut, jadi kita kasih musik, suara lagu supaya dia nanti bisa menirukan kayak gitu ya teman-teman. Itu sebetulnya kesempatan bagus sekali untuk kita melatih burung kita. Jadi ketika mabung, misalkan ketika mabung burung kita inginkan dia mempunyai suara variasi suara ayam, ya kita kasih MP3 suara ayam, atau kita beli ayam ke pasar, kandangnya ditaruh di dekatnya burung tersebut ya teman-teman. Itu misalkan itu kalau teman-teman suka ayam. Tetapi kalau untuk yang lomba-lomba itu pasti utamanya ya paling enggak ya cililin, kenari sama labet, paling enggak seperti itu. Jadi faktor pemasteran kayak gitu ya. Kenapa saya bilang dimasteri ayam? Jadi saya juga ada beberapa teman itu orang kaya gitu ya, istrinya itu suka yang unik-unik. Jadi ketika burungnya suara ayam, itu kok ayam, dia tuh suka ketawa-ketawa. Karena dia istilahnya orang kaya, ya burungnya dimasteri ayam, itu beneran ada kayak gitu ya teman-teman, buat hiburan, buat senang-senang. Jadi kalau burungnya keluruk, itu dia ketawa-ketawa kayak gitu ya teman-teman, itu juga ada. Jadi untuk masteran itu tidak ada salahnya, tergantung kebutuhan kita. Kalau untuk pemain rata-rata ya tonjolan, tembakan, besetan kayak gitu ya teman-teman, roll, tembak. Itu pemasteran. Yang selanjutnya tadi saya bahas untuk pemandian. Jadi di pemandian ini banyak sekali yang tanya, Om, boleh apa tidak dimandikan? Jadi kalau posisi kayak gini, ya ini kan dulu sudah, sebelum proses mabung ini sudah kita bersihkan semua kutu-kutunya atau kebersihan bulunya kayak gitu ya teman-teman. Saya rasa kalau tidak perlu itu, kalau saya sendiri tidak perlu saya mandikan. Kecuali dia itu di rubung kutu banyak sekali, itu tidak apa-apa. Dan untuk memandikan sendiri kita harus jaga-jaga, jangan sampai stres kayak gitu teman-teman. Karena apa? Kalau misalkan burung tersebut stres, nanti merbungnya itu bisa apus. Apus itu bahasa Jawa, bahasa Indonesia itu mana ya contohnya, tidak ada. Jadi ujung merbungnya itu bisa tiba-tiba mampet dan kering. Akhirnya dia mengalami yang namanya bulunya itu jatuh. Bukan karena kanibal, karena itu tadi teman-teman. Karena dia stres itu pertumbuhannya itu asupan gizinya mungkin berkurang atau gimana ya. Jadi pernah saya alami itu jatuh lagi, merbungnya itu kayak kering. Jadi padahal itu merbungnya masih segar kayak gitu ya teman-teman. Jadi untuk proses pemandian kalau tidak sangat perlu sekali saya jarang melakukan. Jadi perawatan hariannya bagaimana? Ya itu tadi, kita jaga kesehatan, pola makannya, asupan gizinya, kita masteri setiap hari, jaga kebersihan, udah. Setelah itu ya tinggal pergi. Kayak gitu ya teman-teman. Maksudnya tinggal pergi itu ya kita cari kesibukan lain kayak gitu. Misalkan teman-teman gatel pengen gantang, ya itu hak privasi teman-teman sendiri kalau mau gantang burung yang masih dorong ekor. Tetapi kalau saya sendiri, itu kasihan burungnya. Jangan sampai burung yang kita rawat lama-lama nanti bisa putus mental, bisa pedot kayak gitu ya teman-teman. Karena apa? Kalau burung masih mabung itu digantangan itu sakit untuk teriak. Jadi lama-lama kalau dia digempori, dihajar burung lain yang sudah kondisinya fit 100%, itu bisa juga nanti nyalinya akan putus, bahkan ngelowo kalau belum siap kayak gitu ya teman-teman. Jadi itu tadi perawatan kalau saya menghadapi burung mabung kayak gitu ya teman-teman. Jadi cukup kita masteri, kasih nutrisi, taruh tempat tenang gitu aja. Kapan kita mulai memproses lagi? Kemarin juga ada yang tanya, Om, ini dorong ekornya sudah apa belum? Berapa bulan? Kayak gitu teman-teman. Jadi gini teman-teman, kalau misalkan burungnya istilahnya kropyok, misalkan kita penasaran, kalau mau ada orang beli, saya pegang. Itu merbungnya masih apa tidak. Tetapi kalau burung teman-teman tidak ada perlunya, tidak usah dipegang. Nanti kalau tidak bisa, bulunya bisa rusak. Dengan cara kalau kita penasaran itu ekornya sudah panjang, kira-kira udah ada 2 bulan pepek, itu kita mandikan dan sambil disemproti belakangnya. Nanti itu disemproti di pangkal ekor ya.
nanti bulu putihnya akan nyisih, akan kelihatan merbungnya udah kering atau belum. Kalau misalkan burungnya udah kering, itu baru istilahnya udah mulai tuntas mabung, kayak gitu ya. Kalau bulunya udah kering, apa bisa panjang lagi? Bisa, masih bisa nambah sedikit lagi kalau tidak dijemur, seperti itu. Karena saya juga pernah mencoba. Apalagi kalau merbungnya masih, itu pertumbuhannya masih panjang sekali, kayak gitu ya teman-teman. Jadi pernah saya coba itu ekor, katakanlah ekor, pernah saya bahas di video sebelumnya ya. Ekor 20 itu bisa jadi ekor 16, bahkan lebih pendek lagi ya. Karena apa? Yaitu tadi proses mabungnya terganggu, kayak gitu ya Pak. Kayaknya udah gitu aja. Mungkin teman-teman ada punya jawaban lain, nanti bisa dituliskan di kolom komentar. Ini kayaknya udah egol waktunya sarapan ya. Pak Sukandar, Kandar, halo Pak. Mas, ini murai pula putih yang dokor gelembung nggak Mas? Makasih. Ya Pak, ini kepala putih ekor hitam ya Pak. Coba Bapak cari di sekitar Bapak apakah pernah menemukan. Jadi memang jenis ini jarang sekali ditemui ya. Ekor kepala putih, ekor hitam kepala putih. Jadi banyak sekali yang ekor putih kepala putih itu sering saya temui di Tulungagung sini. Tapi kalau misalkan jenis ini yang ekor hitam, kepala putih, ini memang jarang ya. Karena di sananya juga jarang ada. Di daerah Kalimantan itu juga daerah, tidak semua Kalimantan ada habitatnya seperti ini teman-teman. Ini perbatasan Malaysia. Jadi ini sangat unik sekali, sangat beda dengan lainnya. Kayak gitu ya teman-teman. Oke, kayaknya gitu dulu. Terima kasih teman-teman. Minta like-nya juga. Jangan lupa nanti kalau misalkan ada tambahan ditulis di deskripsi ya. Karena ini juga pengalaman pribadi saya, mungkin beda dengan pengalaman teman-teman di daerah lain juga ya, kayak gitu ya teman-teman. Ini burungnya udah panik, jadi ini harus saya masukkan ya. Karena apa? Kalau nanti panik kelamaan, nanti takutnya kurang maksimal juga. Ini yang punya burung ini masih di Arab menjalankan tugas. Jadi sementara ini yang masih dorong ekor, sebelumnya 2 tadi teman-teman yang dorong ekor. Ini saya ambil, ini kebetulan tadi waktu dikasih makan ya, saya ambil. Oke, sekian dulu, terima kasih. Untuk volumenya, burung ini kenceng sekali teman-teman. Tinggal dimasteri aja, pasti tembus suaranya. Oke, sekian dulu, terima kasih.